Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, mari kita meneruskan pengajiannya. Sekarang kita kaji tentang terjaganya para nabi rasul dari berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nazim Syekh Al-Imam Al-Marzuki berkata, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum utawi terjaganya para nabi lan rasul saking piro-piro maksiat. Kasairil malaikati hale koyo sekabiane para malaikat, hale koyo terjagane sekabiane para malaikat, iku wajibatun hukume wajib pasti, wa fadlulan podo ngungkuli, podo melebihi sopo para nabi lan rasul malaikah ing piro-piro malaikat. Napa maksude? Di dalam bait ini panjenenganipun Syekh Ahmad Al-Marzuki mengatakan bahwa bagi orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu adalah ma'sumun, orang-orang yang dijaga Allah dari berbagai macam maksiat dosa. Sebagaimana Allah menjaga para malaikat dari dosa-dosa itu. Ini harus diyakini oleh orang mukallaf, muslim, balik, berakal sehat. Karena itu para malaikat itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah melakukan perbuatan maksiat. Karena dijaga dari perbuatan maksiat, maka para nabi rasul tidak pernah meninggalkan perintah wajib. Ini ketika Allah perintah misalnya sholat, aqimus sholat, maka tidak pernah sekalipun para nabi, para rasul, khususnya kanjeng Nabi ini meninggalkan perkara yang wajib itu. Nah, ini tidak pernah. Andai kanjeng Nabi kok suatu saat atau Nabi suatu saat kok tidak melaksanakan hal yang wajib karena suatu hal, pasti itu akan terjadi sebuah syariat. Nah, gitu. Misalnya Nabi itu dalam keadaan tertentu beliau tidak menunaikan sholat tepat pada waktunya,
lalu Nabi melaksanakan sholat itu di waktu yang lain, maka itu akan terjadi hukum, yaitu tentang hukum menjamak sholat. Karena yang terjadi pada Nabi itu akhirnya menjadi sebuah produk hukum. Nah gitu. Karena itulah apa yang dilakukan oleh Nabi tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan gitu. Wala yartakibuna muharraman, wala yartakibuna lan ora podo ninggalno para nabi meninggalno, wala yartakibuna ora podo nerjang para nabi, ora nerjang muharraman ing perkara sing diharamno. Lah nek nabi iku nglakoni perkara sing haram, kemarin saya sampaikan, maka hukum menjadi terbalik. Kayak sinetron aja, dunia terbalik. Nah nih, wala yattasifuna illa bil akhlaqil karimah. Nabi tidak punya akhlak kecuali akhlak yang mulia. Al-Quran itulah akhlak kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu sahabat, bagaimana akhlak kanjeng Nabi itu, wahai Sayyidah Aisyah? Beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Nabi adalah akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Berarti luar biasa. Nah, ini. Kenapa kok Nabi maksum? Sehingga Nabi tidak pernah meninggalkan hal yang wajib, sehingga Nabi tidak pernah menerjang hal yang haram, sehingga Nabi selalu berakhlak dengan akhlakul karimah. Karena li'annahum qudwatun hasanah, karena Nabi itu adalah panutan yang baik. Nek panutan baik ya lakonnya kudu apik. Kok sekali saja ngelakoni keelean, ya bisa jadi contoh keeleannya itu, tidak yang buruk-buruknya. Karena itulah karena Nabi qudwatun hasanah, maka Nabi tidak pernah melakukan maksiat. Dan Allah sendirilah yang menguasai dalam rangka membentuk Nabi mempunyai pribadi akhlak yang mulia, sehingga kanjeng Nabi betul-betul, para Nabi betul-betul menjadi orang-orang yang menjadi qudwatun hasanah. Karena itulah dalam Al-Quran banyak dalil-dalil yang mengatakan atau pembelaan Allah terhadap kanjeng Nabi Muhammad khususnya. Contohnya adalah ayat wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ini belaan Allah kepada kanjeng Nabi ketika ada sebagian sahabat itu yang baru, istilahnya masih dhaiful iman, baru mula-mula masuk Islam. Kanjeng Nabi dianggap mengkhianati atau apa? Gantangannya mengkorupsi daripada hasil rampasan perang Badar. Sehingga Allah datanglah melalui wahyu ini membela Nabi, bahwa Nabi tidak mungkin curang. Wa ma kana linabiyyin ayyahul, ora pantas bagi Nabi melakukan perbuatan curang. Delikno. Apa mendelikkan itu? Mendelikkan, menyelipkan, mengendit. Mungkin bagi umatnya bisa jadi, kalau Nabi ya ndak mungkin. Nah, jadi para Nabi, para Rasul adalah orang-orang yang maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Itu adalah mulai awal, mulai dari sifat wajib Allah, sifat wajib para Rasul, kemudian sifat jaiz Allah, sifat jaiznya Rasul.
Kebalikannya wajib adalah sifatmu muhal. Wal mustahilu diddu kulli wajibin fakhfad li khamsina bihukmin wajibi. Wal mustahilu utawi sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada para nabi, iku diddu kulli wajibin, wajib. Nah niku kebalikannya sifat wajib. Karena itulah fakfat mongkong ngrekso sira, ngapalno sira li khamsina maring apa namanya aqaid 50, akidah 50, yakni 40 sifat wajib dan sifat mukhalnya Allah, lalu 8 sifat wajibnya para rasul dan sifat mukhalnya para rasul, kemudian 1 sifat wajibnya Allah dan 1 lagi adalah sifat wajib, sifat jaiz bagi Allah, dan 1 lagi sifat jaiz bagi para rasul. Jumlahnya apa namanya 50. Maka selaku orang mukallaf wajib tahu, wajib apal terhadap 50 akidah atau disebut dengan aqaid bi khamsin bi hukmin kelawan hukum wajibin kang wajib. Ya niki ati wong Islam mukmin balik berakal sehat wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mukhal bagi Allah, sifat apa namanya wajib bagi Allah, lalu bagi Rasul, lalu sifat mukhal bagi Rasul, sifat jaiz bagi Allah, kemudian sifat jaiz bagi Rasul. Niki wajib hafal, dilagokno nggak apa-apa. Loh niku lagune versi saya, bukan versi apa itu ya, kena versi saya kecil. Allah wujud kita baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman 2 kali cek enak ngepasno notnya. Nah yang apa namanya yang muhalnya yang mustahilnya kebalikannya adam huduts fana mumatsalatun lil hawadithi ikhtiyaju li ghairihi ta'addudun ajzun karaha jahlun mautun somamun ama bukmun ajizan karihan jahilan maitan asma a'ma huwa abkamu sing abkam ini ditambahi huwa, diulang 2 kali biar apa? Biar enak syairnya. Huwa abkamu. Jadi 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mukhal Allah, jumlahnya 40 tambah 1 sifat jaiznya Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Lalu 4 wajibnya Allah bagi para rasul, sidik, amanah, tabligh, fatona. 4 sifat wajib.
Lalu 4 sifat mustahil atau muhal bagi Allah apa? Sidik, kizib. Kebalikannya apa namanya? Kalau sifat wajib tadi apa? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, ini yang apa namanya? Yang wajib. Kemudian yang muhalnya adalah kizib, khianah, kitman, balada. Nah gitu. Kizib, khianah, kitman, balada. Berarti berapa? 8 ditambah 41 berarti 49. Tinggal satu, yaitu sifat jaiznya para nabi, para rasul. Apa? Al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsi maratibihim al-aliyah. Nah gitu. Yaitu para nabi, para rasul mempunyai sifat sebagaimana sifatnya orang manusia biasa yang tidak mengurangi derajat tingginya para nabi dan rasul. Nah ini 50 ini adik-adik semua, anak-anakku semua wajib hafal ya, wajib hafal. Karena dari hafal kalian terhadap aqaid 50 ini yang mengantarkan kalian itu punya iman yang kuat atau sempurna. Kalau orang belum hafal atau belum tahu berkaitan dengan aqaid 50 ini, maka termasuk orang yang naqisul iman, orang yang kurang sempurna imannya. Tetapi kalau sudah tahu, kemudian menghafalkan, kemudian mengamalkan, meyakini betul, maka menjadi orang yang kamilul iman, orang yang sempurna imannya. Nah, ini kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang adadur rusul, jumlah para nabi, jumlah para rasul yang ada secara eksplisit di dalam Al-Quranul Karim, secara nyata jelas dalam Al-Quran, sehingga orang mukallaf wajib mengetahui secara terperinci pula. Mukallaf balik berakal sehat, muslim balik berakal sehat, wajib mengetahui secara terperinci. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wahtanim hum adamun idrisu nuhun hudu ma' salih wa ibrahimu kullu muttaba' lutun wa isma'ilu ishaqun kadha Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu ihtadha Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanu ittaba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun ta'ghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Tafsilu khamsatin utawi perinciane nabi kang jumlahe 5 wa ishrina lan 20. 5 kalih 20 pinten? 25. Kalih dosa gangsal. Kalih dosa gangsal niku pinten, Kang? Selangkung. Ya kalih dosa gangsal niku maksude selangkung. Mboten atur sakalangkung. Mboten, tapi selangkung niku basa Jawane. Mboten kalih dosa gangsal. Nah niku 50 basa Jawane ya napa basa kramane. Nek 20 kalih dosa
nek sekawan dosa, nek 50 gangsal dosa. Mboten gangsal dosa, nggih 50 basa Jawane nggih 50. Mboten tekes. Basa ngalami tekes. Tafsilu khamsatin utawi perinciane nabi kang jumlahe 5 wa isrina lan 25 kalih dosa berarti jumlahe selangkung. Iku lazimun tak wajib apa perinciane 50 wajib kula mukallafin ing sekabehane wong mukallaf. Fahakik mongko nyatakno sapa sira wa utanim lan jarao sapa sira. Apalno sapa para nabi niku artosipun dalam bait ini nanti 20 orang nabi yang disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Mereka itu adalah satu, mereka itu utawi sekabehane 25 nabi iku Adamu Nabi Adam setunggal mbah Nabi Adam. Wa Idrisulan Nabi Idris, Nuhun lan Nabi Nuh, Hudun lan Nabi Hud, Mak Solihin sertane Nabi Soleh, wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim. Kullun utawi sekabehane nabi niki wau iku muttabaun wong kang dianut. Lutun lan Nabi Lut, wa Ismail lan Nabi Ismail, Ishaq lan Nabi Ishaq. Kada kaya mengkono Nabi Ishaq, Yaqubu utawi Nabi Yaqub, Yusuf lan Nabi Yusuf, wa Ayyubu ikhtada kang anut sapa Nabi Ayyub maring nabi sadurunge ing dalem syariate. Syuaib lan Nabi Syuaib, Harun lan Nabi Harun, wa Musa lan Nabi Musa, wal Yasa lan Nabi Ilyasa, Zulkifli lan Nabi Zulkifli, Dawud lan Nabi Dawud, Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Ittaba'a kang manut sapa Nabi Sulaiman ing Nabi Dawud. Ilyas lan Nabi Ilyas, Yunus lan Nabi Yunus, Zakaria lan Nabi Zakaria, Yahya lan Nabi Yahya, Isa lan Nabi Isa, wa Toha lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang gadhahi asma Toha. Utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku khatimun, dadi wong kang mungkasi para nabi. Dak ninggalo sapa sira ghayyan ing berpaling saking perkara kang bener, mlempeng cara basa Jawane. Alaihimus salatu wassalam, alaihim iku muga tetep ing atase para nabi as-salatu utawi rahmat ta'zime Gusti Allah, wassalamu lan keselamatan utawi robo keselamatan saking Gusti Allah, wa alihim lan muga tetep ing atase keluargane para nabi. Oleh kumaca salat terhadap mereka madamat selagine langgeng apa al ayyamu orib di dino pol pira-pira tu di dino. Lah niki dados
niki wau beberapa nama-nama nabi yang jumlahnya ada 25, sehingga para nabi orang mukallaf wajib mengetahui, menghafal nama-nama para nabi, para rasul yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim secara terperinci. Tadi yaitu pertama Nabi Adam, beliau adalah Abul Bashar, nenek moyangnya pak umat manusia niki Nabi Adam, termasuk kita sedaya niki berarti putune nabi, berarti nasabe dawuh awake dhewe. Ora trimo nasabe turunane wali awake dhewe niki. Tapi awake dhewe nasabe para munggah niki Nabi Adam, tenang aja. Lho niku. Mosok putune Mbah Nabi Adam malah mlebu neraka. Kan tenang aja. Makanya anak-anak tenang aja. Kita punya nasab yang sangat tinggi. Tidak cuma nasabnya orang-orang biasa, pejabat, tidak. Awake dhewe itu termasuk orang yang nasab tinggi. Yaitu nasabnya Nabi Adam alaihis salam. Nomor 2 Nabi Idris bahwa jadu Abi Nuh, sebagaimana riwayat Imam Bukhari, Nabi Idris adalah mbahnya Nabi Nuh. Kemudian nomor 3 adalah Nabi Nuh, yaitu wa walladzi anjahu Allah wa man ma'ahu minal gharqi bitufan, yaitu Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ini yang oleh Allah diselamatkan dari banjir bandang, bandang, kecuali putranya yang bernama Kan'an. Illa binahu, yaitu Kan'an fa innahu ghariqa ma'a gharaqin. Putranya Nabi Nuh yang namanya Kan'an ini ikut tenggelam bersama orang-orang kafir yang tenggelam. Nah, pada waktu itu ada sekitar kurang lebih 900 artinya Nabi Ibrahim hidup selanjutnya adalah usia berapa? 1000 tahun kurang 50. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Berarti umurnya Nabi Nuh berapa? 1000 kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950. Karena itulah beliau disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyangnya manusia yang kedua ba'da Nabi Adam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Nabi Hud. Nabi Hud ini salah satu nabi keturunan dari Nabi Nuh, dari putranya Nabi Nuh yang namanya Sam bin Nuh. Kemudian setelah Nabi Hud adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh ini juga keturunan dari Nabi Nuh, yaitu dari siapa? Putranya Nabi Nuh, Sam. Nabi Sam bin Nuh. Kemudian yang keenam adalah Nabi Ibrahim yang dijuluki atau mendapat gelar Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil, sang kekasihnya, karena berbagai macam ujian telah dilakukan dengan baik. Mulai ujian khitan pada usia 80 tahun Allah memerintahkan khitan. Bayangkan Mas Yusron umur 81 tahun malah gondrong. Atos. Nah, Nabi Ibrahim pada usia 80 tahun itu diperintah oleh Allah melaksanakan khitan. Dalam riwayat Ikhtatana Ibrahimu wa ibnu thamanina sana.
Nabi Ibrahim khitan ketika beliau berusia 80 tahun. Ini Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim oleh Allah diuji sejauh mana cintanya Nabi Ibrahim terhadap Allah. Lebih besar manakah cinta Nabi Ibrahim kepada Allah dengan cintanya Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail. Setelah sekian tahun beliau menikah, belum punya anak. Begitu punya anak, diberi karunia oleh Allah putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Beliau sangat cinta sekali terhadap putranya Nabi Ismail. Lalu Allah ingin membuktikan kepada seluruh makhluknya, ini loh cinta Nabi Ibrahim terhadap Allah lebih besar daripada cintanya terhadap putranya. Karena itulah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya melalui wahyu. Yang wahyu ini lewat mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ibrahim, bagaimana menurut pendapat Anda, nak? Saya tadi malam bermimpi diperintahkan oleh Allah, mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih dirimu, nak. Loh, coba akhlaknya Nabi Ibrahim, orang tua tapi mau rembukan, musyawarah terhadap anaknya. Bukan mentang-mentang aku wong tua langsung akhirnya tak boleh langsung aku diperintah oleh Allah. Bukan begitu. Ini menunjukkan akhlak. Nah, wahai anakku, bagaimana menurut pendapatmu, nak? Aku diperintah oleh Allah menyembelih dirimu. Lah putranya anak yang soleh, wong Nabi ya mesti soleh. Beliau menjawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Romo, abah, panjenengan tindak akan kemawon menapa ingkang dipun dados dipun perintahaken Allah dumateng panjenengan. Senaosa perintah niku sangat awrat, sangat berat. Senaosa perintah menika perintah nyembelih dateng kula, jenengan tidak akan mau, monggo kula ikhlas. Lho niku. Nah, niki Nabi Ibrahim, beliau adalah nasab naik sampai Nabi Nuh, yaitu melalui putranya Sam bin Nuh. Demikian, nanti kita lanjutkan di season berikutnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.